Yang terhormat Ketua Gugus 05 Kecamatan Pacitan, Bapak Sujarno SDM teman-teman dari Gugus 05 Kecamatan Pacitan maupun Bapak Ibu guru undangan dari perwakilan SD 2 Tambarjo, SD Nanggungan dan SD Mentoro, serta Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan di SDN 1 Broso. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini Jumat 12 Juli tahun 2024 kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 SD Negeri 1 Broso Pacitan dalam rangka kegiatan diseminasi penguatan literasi numerasi. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju abad antara agama Islam, dan semoga kita semua memperoleh sahabat yang nanti. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah hadir berkenan menghadiri undangan yang telah kami sampaikan, walaupun ini di hari libur. Mungkin biasanya datang ke sekolah itu cuma piket, alhamdulillah panjenengan sami kersa rawuh melalui undangan yang hanya lewat WA saja. Sebelumnya kami menyampaikan diseminasi penguatan literasi numerasi kepada Bapak Sujarno selaku Ketua Gugus 05 Kecamatan Pacitan. Monggo memberikan sedikit penguatan kepada teman-teman untuk kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Sujarno, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian, saya berbahagia pada sebulan alhamdulillah wassalamualaikum. Dan terima kasih teman-teman sekalian atas hadirannya bergabung di SDN 1 Broso Pacitan. Karena hari ini memang satu kegiatannya adalah sosialisasi. Sosialisasi ini kegiatannya yang jelas pengen foto. Kan gitu. Saya juga begitu, kemarin minggu yang lalu saya juga di Surabaya. Saya akan mendapatkan sertifikat ketika saya sudah mensosialisasikan dengan Pak Mariono. Tapi Pak Mariono laporan izin laporan ke dinas saja belum. Itu seorang satu saya cuma aku butuh sertifikat ngopo. Ya laporan tidak masalah. Hari ini kita bersama-sama nanti terkait dengan literasi. Mengapa literasi yang jelas? Jadi negara kita ini sekarang kan ya literasi itu penting kalau saya. Dalam literasi itu yang kita ingat bersama. Terus yang kedua bahwa justru menjadi kilas balik gitu. Ada beberapa teman, ini contoh aja. Apakah ini jadi permasalahan atau malah justru kita jujur jadi salah? Ada beberapa sekolah yang sekarang di tahun ini mendapatkan bos kinerja. Bos kinerja. Contoh sederhana. Saya kemarin dengan teman-teman, contohnya teman guru kalau ada yang bos kinerja. Justru yang mendapatkan bos kinerja itu adalah sekolah-sekolah yang tidak jujur. Diakui oleh beliau-beliau itu, oleh kepala sekolah, oleh gurunya, justru kalau tidak jujur oleh bos kinerja. Mengapa? Karena rapot pendidikannya baik. Ini kadang-kadang malah justru jadi jadi permasalahan baru gitu, kalau menurut saya. Rapot pendidikan baik sekarang mendapatkan bos kinerja, meskipun nilainya tidak cukup besar, 2 juta. Tapi orang kena itu sarpras itu.
didukung ini untuk kegiatan seperti itu. Diakui kayak ini pokoknya murid bokeh sekolah itu malah justru dibenaki gurunya raport pendidikan yang baik, terus mendapatkan posisi kerja. Alhamdulillah. Justru kita yang hari ini mengapa kita harus mengundang bersama-sama? Salah satunya adalah sekolah kita itu raport pendidikan ada yang unik. Nyoko antara undang, nyoko nanggungan juga mengapa standar juga. Ini barangkali aspek yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Karena ketika muncul di provinsi sana di Kulon gitu, Pacitan itu saya turun A, B, C, D, E muncul. Nah, ini harapannya, mari kita bersama-sama meningkatkan literasi dan numerasi di kalangan siswa. Dan yang bumerangnya kan begitu adanya, kalangan siswa. Justru ketika, kalau saya integritas tetap harus kita jaga, integritas tetap, karena mikir saya dulu juga begitu. Ya raport awal di elek berarti bantuannya saya oke. Ternyata kualik, mikir saya juga kualik. Kan gitu, raport elek itu mikirku bantuannya terus, karena elek meningkatkan kinerja kita akhirnya dibantu. Ternyata saat ini justru raportnya yang baik mendapatkan positif. Tapi tidak ada masalah. Oleh karena itu tantangan bagi kita semuanya, bagi guru kita itu meningkatkan literasi khususnya kalau yang apa itu raport pendidikan itu ditunjang oleh kelas 5. Ini yang baik dan tidak baik. Ini salah satu teman-teman. Yang kedua, barangkali kita nanti ngomong banyak, tidak hanya ke pabrik yang pengen foto kelihatannya. Kan gitu. Karena ada beberapa teman seperti Bu Herlina kemarin ngomong terus, khususnya partnernya dengan SMA. Dia punya kali sebut Mas Andi, ketika pelatihan harus sosialisasi, terus dengan Mas Andi ngonek nih 5 sekolah minimal, 5 sekolah itu juga kesulitan partnernya dengan SMA. Jadi itu hitung begitu, kalau SMA sosialisasi sulit. Kelihatannya nanti orang kita mendengar di foto untuk laporan sebentar. Ini sampai tidak masalah. Tapi inti masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja ini melalui komunitas kombel sekarang, komunitas belajar baik internal maupun eksternal. Untuk bareng-bareng saja ini komunitas ini kalau kopi jagung di sekolahan, kemana masalah murid kuliah sama sebagainya jagung bareng-bareng itu kan kombel internal. Kalau kombel eksternalnya kita mengundang bareng-bareng di sekolah yang lain untuk ngomong bareng. Nyopo atau saja ini rapor titik kuning, mengapa ini ada yang hijau, mengapa ini, kalau yang merah kelihatan sudah tidak ada. Kelihatan yang merah tidak ada, karena saya ini kode-modern gitu. Meskipun di pelosok ini turunnya sudah banyak, ada beberapa hal yang turun, ada yang naik. Utamanya, ujung-ujungnya ini bori kan gue. Kalau saya melihat di RKS yang muncul ini, perbaikan metode pembelajaran guru. Minggu itu kan yang Pancasila kan gotong royong. Tapi yang rapor pendidikan kita itu harus diperbaiki proses dan metode pembelajaran guru. Karena itu hari ini mau bareng-bareng dikaji bersama-sama gitu, meskipun hanya data-data di atas. Terus yang kedua, setelah barangkali Bu Taufik kemarin menyampaikan kepada saya terkait dengan bos begitu pun barangkali meskipun tidak semuanya, dan ini tidak saya sampaikan kepada kepala sekolah, ada beberapa yang kekeliruan laporan saja kalau menurut saya. Tidak ada masalah pada prinsipnya, ada kekeliruan laporan, karena laporan itu di sana mungkin pas error servernya dan seterusnya ada masalah, maka menjadi nol. Ada yang tidak, meskipun di kecamatan kurang ada 4 itu 2, 3, 4 ya. Tapi tidak masalah, itu nanti kita jago bareng-bareng. Untuk ada beberapa bendahara barangkali yang datang bisa ngomong-ngomong dengan koordinator kecamatan di pabrik gitu. Tapi justru sangat aku mengundurkan diri dari bendahara saya. Tapi kalau kamu mulai jatuh-jatuh tidak. Saya kira itu, dan sekali lagi terima kasih. Jelas dan manapun kemarin harusnya
yang ikut di pelatihan Surabaya itu harus ketua KKG di Pampir. Dan hari ini mungkin baru selesai yang kirimkan Surabaya kemarin di gugus 02 sambung gugus 02 kemarin di dinas yang kemarin Pampir kali pertama, yang kedua karena penguatannya kelihatan di ketua KKG, kemarin di ketua KKG jadi munculnya di kabupaten sebenarnya, tapi barang ke dinas kita dari kecamatan Pacitan di luar kota orang ngerti ketua KKG sopo sing cecak mawon ada begitu. Ini sebenarnya diimbaskan ke seluruh kabupaten bentuknya, tapi kita belum bisa connect dengan dinas karena dinas saat ini ribet, masih ada ribet terkait dengan Selasa besok ada balasan mengirimkan ke Surabaya, terus kegiatan-kegiatan yang lain juga itu. Hanya informasi terakhir barangkali Agustus ini kan ribet, mumpung ketemu Agustus mungkin kepala sekolah ngomong baris, misalnya gitu kegiatan yang lain juga begitu. Baris di Agustusan itu jatuhnya kira-kira tanggal 12-an. Okay. Meskipun belum lunas ya, tapi antara tanggal 12. Yang punya drum bandnya sekitar tanggal 22 atau 23 kurang. Jadi hari Segui tanggal 10 ada pesta siaga jalur-jalur program acaranya di tanggal 10. Harinya hari Sabtu semua siswa kelas 1, 2, 3 ikut, meskipun masing-masing yang dilombakan hanya 18 orang. Beberapa masih. Kalau kemah hari pramuka mungkin sekolahan atau saat gugus, kalau kemarin kalau kita di gugus 5 disetujui, kalau memang itu setuju satu gugus dilaksanakan di tanggal 31 Agustus. Jadi sebarang mengukur terus dilaksanakan, karena kalau dilakukan di tengah-tengah di hari jadi pramuka tanggal 13 itu masih jujuran saiki baris lomba baris besok kemah karena mungkin padahal sih ada drambet memang jujuran kemarin kita laksanakan setelah mengukur semuanya, setelah drambet selesai terus baru kita sampai. Kalau pas 1, 2, 3 tanggal 10 harapannya pas 4, 5, 6 kegiatan bersama-sama itu dilaksanakan di akhir bulan. Ini hanya rangkaian acara kegiatan seperti itu. Kalau yang lainnya itu tidak ada masalah. Terus kalau PGRI hanya beberapa nanti tanggal 18 kita kumpul di Mawangan atau itu perwakilan. Yang 18 besok ada di PGRI karena itu bareng-bareng gitu. Kemudian ini kemarin ada undangannya. Kita Kosovo yang nanti kalau kebutuhan banyak, tapi kalau kita bukan perwakilan yang pengen refreshing, yang bikin pengawangan berapa kok pengawangan. Kan boleh aja, kan? Awangan, pengen yang monumen dan seterusnya. Karena kegiatan itu bisa digunakan untuk itu. Saya kira itu terima kasih dan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan berkah dan ridhonya hingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danung yang telah memberikan penguatan kepada teman-teman pada ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya hari ini itu hanya pengen cari foto aja, tapi untuk menghalalkan saya sudah mengundang pendengar pun berbondong-bondong di sini. Saya akan cerita dulu nih Bapak Ibu. Kemarin itu sebenarnya kegiatan penguatan literasi numerasi itu dilaksanakan di Surabaya itu 3 hari. Saya dihubungi Bondolong itu di hari kedua. Sebenarnya Senin, Selasa, Rabu 25, 26, 27 Juni 2024. Nah, tanggal 26 hampir duhur itu saya baru ditelepon Bondolong, disuruh berangkat ke Surabaya. Ingatnya Bendunung tanggal 26 itu baru hari Senin, baru pembukaan. Ternyata sudah hari kedua. Kegiatan itu dilaksanakan 3 hari, dimanfaatkan, dipadatkan sampai malam. 2 hari itu sampai jam setengah 11 malam.
harapannya di hari ketiga Rabu itu hanya penutupan dan cuma ngobrol-ngobrol antar Kabupaten Mawon untuk membicarakan nanti pengimbasannya bagaimana. Nah, saya diberi tugas dari Bu Nunung itu dengan satu orang pengawas, Putri Korani. Jadi 2 orang itu kita kalau habis duhur kan travel ke Surabaya sulit. Nah, kita cari travel ternyata adanya malam. Kita berangkatnya Selasa malam. Sampai di Surabaya, sampai di hotel itu Rabu subuh. Kita ke lobby, masnya lobby itu ternyata sudah mereka kamar-kamar yang sudah tidak digunakan itu kuncinya dikembalikan ke pihak hotelnya dari panitia. Kita kan juga bingung, kita hubungi panitia karena masih subuh, mungkin panitianya masih tidur, tak bisa dihubungi. Hubungi Bu Nunung juga bingung. Ternyata Bu Nunung itu dikiranya hari itu masih hari Senin, tapi tidak apa-apa. Kemudian setelah setengah jam ternyata panitia ganti hubungi balik, kemudian telepon terus menghubungi lobbynya, kita diberi kunci, kita ke kamar, kita bersih dan sebagainya. Kita menuju ruangan tempat kegiatan itu pukul 7.30. Kita masuk, ternyata di meja-meja itu sudah ada bias masing-masing kabupaten. Nah, terus kata teman yang satu meja, karena Pak Jarno itu kan dari Kabupaten Pacitan, yang di absen pertama itu Kabupaten Pacitan kok belum ada. Nah, seketika itu Pak Jarno langsung menghubungi panitia untuk segera menghubungi kabupaten dari asal Pak Jarno. Mungkin kalau Pak Jarno bukan dari Kabupaten Pacitan, itu pun kapan-kapan gue karena itu tadi dari kabupatennya Pak Jarno, dan harus datang ke sana. Kemudian di sana pada pagi itu kita menghubungi nyerak, kalian Bu pengawas itu nyerak sama pematerinya, Bu ini nanti bagaimana? Karena di sini kita itu fasilitator, ternyata itu fasilitator penguatan literasi numerasi. Kalau 3 hari kemarin itu Pak Edi yang dari gugus 02 itu tentang buku bacaan, literasi numerasi tentang buku bacaan. Dan ini saya itu fasilitator, jadi saya itu bingung harus bagaimana. Tapi kemarin sudah komunikasi dengan pematerinya, yang penting kita diberi materi dari pusat. Ternyata itu tidak bisa di-download. Karena apa? Dikunci agar materi itu tidak diedit. Terkadang kalau kita download, itu kan kita ngedit, mungkin ditambah apa, diberi apa. Ternyata tidak boleh. Itu harus asli dari pusat. Dan untuk Provinsi Jawa Timur, ternyata kemarin itu jemput bola, belum waktunya untuk mengimbaskan ke masing-masing kabupaten. Ternyata karena mungkin waktu atau mungkin sudah membuat RKT-nya di Jawa Timur itu tanggal itu tadi, makanya dilaksanakan kegiatan penguatan literasi numerasi di provinsi. Tadi Bapak Ibu Dadose nyuwun pangapunten kalau hari ini nanti saya hanya menyampaikan PPT yang sudah diberikan dari Provinsi Jawa Timur, dan itu dari pusat, dan itu nanti tidak bisa di-download. Kalau Bapak Ibu teman-teman menginginkan, nanti akan saya beri linknya saja. Sama, jadi tetap nanti bisa dibukanya lewat online. Kemudian, kenapa saya melibatkan 3 lembaga di luar dari gugus 05? Kemarin kita sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan sendiri karena keterbatasan dana, tidak bisa memfasilitasi, disuruh melakukan diseminasi itu pada ombelnya masing-masing. Terus kemarin sudah komunikasi dengan Putri Korani ternyata juga masih berkegiatan lagi di Surabaya dan di Malang, makanya hari ini tidak bisa mendampingi. Namun kasar kalian Bapak Ketua Gugus.
Sebelumnya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan semoga dengan apa yang saya sampaikan nanti juga bermanfaat untuk kita semua ya. Langsung mawon Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan bahwa tugas ini merupakan PDN pemutakhiran data mandiri yang menjadi programnya BPPMP. Perlu Bapak Ibu ketahui sebelumnya kalau PDM 1 itu terkait dengan program sekolah penggerak. PDM kedua itu implementasi kurikulum merdeka, kemudian PDM 3 transformasi digital, PDM 4 perencanaan berbasis data, PDM 5 kemitraan daerah, PDM 6 asesmen nasional, yang ketujuh komunikasi dan publikasi, PDM 9 itu transisi PAUD SD yang itu merupakan tugas dari Bu Elia yang pada tempoh hari sudah mengimbaskan ke lembaga yang lain di Kecamatan Pacitan. Kemudian ini tugas saya itu di PDM 10 terkait pemulihan pembelajaran yang terdiri dari pendampingan perencanaan berbasis data yang berfokus pada perbaikan literasi numerasi. Nah, untuk perbaikan literasi numerasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya Bapak Ibu, diantaranya melalui program kampus mengajar, kemudian pemanfaatan buku bacaan bermutu yang pada saat ini Pak Edi itu sudah melakukan pelatihan di Surabaya di Hotel Haris. Kemudian mendukung mitra pembangunan, dan ini yang kami sampaikan itu adalah Kombel. Jadi dalam meningkatkan literasi numerasi melalui komunitas belajar. Sedangkan PDM yang ke-11 gerakan sekolah sehat, 12 transformasi pendidikan khusus. Ini Bapak Ibu, bimbingan teknis tentang penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk pemulihan pembelajaran. Jadi pemahaman dan strategi penguatan literasi dan numerasi. Perlu Bapak Ibu ketahui yang namanya pelatihan itu ternyata di sana itu kebanyakan hanya sharing. Jadi nanti kalau kita itu di sana juga hanya sampaikan PPT, kemudian kita itu sharing. Kalau seperti ini di Kabupaten A bagaimana, di Kabupaten B bagaimana. Jadi di sana itu kita hanya bermain, kita membuat pohon literasi, kita membuat seperti kita kalau ngajar kepada anak-anak menggunakan stick seperti itu. Jadi segala sesuatu itu hanya sharing saja. Tidak ada yang kita harus seperti ini. Terus harapan dari BPPMP dengan adanya penguatan literasi dan numerasi, harapannya itu di tahun berikutnya literasi numerasi pada rapat pendidikan itu yang awalnya kurang lebih dari 20% ternyata yang merah dan kuning itu di seluruh Jawa Timur, dan di Kabupaten Pacitan itu ada kurang lebih dari 25 lembaga yang rapat pendidikannya masih kuning. Kebetulan di Kecamatan Pacitan itu ada 3 lembaga, dan hari ini tadi malam kami undang dan alhamdulillah ada perwakilan, betul nopo-nopo. Karena ini nanti katanya Pak Sujarno itu kapan-kapan mau tindak ke Kabupaten Pacitan, terus monitor lembaga-lembaga yang rapat pendidikannya di literasi dan numerasi itu masih kuning, apakah sudah dilakukan pendampingan seperti itu. Terus dinas pendidikan sendiri untuk melakukan pendampingan itu kan juga pribadi dinas niku kan
sekarang tidak ada UPT, nopo mawon langsung ke dinas pendidikan. Sedangkan di dinas pendidikan sendiri itu banyak sekali kegiatan yang harus diayahi. Kalau BBGP itu ada di Tending, kalau BBPMP itu ada di Dikdas pendidikan dasar. Jadi ruangannya Pak Wahyono itu dengan BBPMP, sedangkan ruangannya Pak Rino itu dengan BBGP. Jadi kalau BBGP juga ada kegiatan, BBPMP juga ada kegiatan. Keuangan bersumber hanya satu pintu di dinas pendidikan, makanya sulit untuk meladeni semua, karena setiap saat itu banyak sekali kegiatan yang harus diikuti ke Surabaya. Ya, itu. Jadi nyuwun pangapunten nggih. Kebijakan dan strategi bagaimana untuk memulihkan agar literasi numerasi itu dapat meningkat. Sedangkan literasi numerasi itu diukur pada waktu kegiatan AN nggih. Sedangkan AN itu dilaksanakan oleh kelas 5. Apakah hanya kelas 5 saja yang perlu kita benar-benar untuk menguatkan literasi dan numerasinya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Itu harus dimulai dari kelas terendah. Kalau di SD ya dimulai dari kelas 1. Bagaimana caranya? Ternyata untuk literasi numerasi itu tidak hanya pada pelajaran bahasa Indonesia untuk literasi dan pelajaran matematika untuk numerasi. Itu boten. Ternyata pemikiran mungkin hanya saya yang mikir numerasi ke yo ngitung matematika, ternyata boten. Di semua mata pelajaran itu bisa ada literasi dan numerasi. Bapak Ibu jenengan ini mungkin aku rasa ngeten iki ngantuk boten. Ngantuk toh? Nggih. Yang penting-penting mawon nggih. Nah, ini nanti linknya akan saya share mawon. Nah, ini jadi kemarin kenapa ada kegiatan seperti ini, ternyata BBPMP itu melihat rapor pendidikan kita di tahun ini. Harapannya di tahun depan ada peningkatan, artinya nonton. Di sana itu juga cuma bermain-main Bapak Ibu. Nah, terus untuk melakukan pembelajaran, ternyata kita juga harus menyiapkan modul ajar yang di situ ada kegiatan literasi dan numerasinya, baik itu mungkin IPAS, mungkin pelajaran matematika, pelajaran PJOK, terus pendidikan Pancasila, itu semua bisa kita buat literasi dan numerasi. Nah, mari mengenal literasi melalui pemodelan membaca. Bapak Ibu, kalau ada tulisan seperti ini bagaimana bentuknya? Bisa membaca? Apa yang Bapak Ibu rasakan saat mencoba membaca teks tersebut? Bingung. Nah, kira-kira kalau ada bacaan seperti itu, Bapak Ibu termotivasi untuk membaca atau membaca? Kita aja tidak, apalagi anak-anak, gitu. Kalau seperti ini sudah ada gambarnya, tapi tulisannya seperti ini. Kayak ginane sawawai, gending, bosong. Bagaimana perasaannya? Nggak ngerti artinya. Apakah pengetahuan tentang isi teks tersebut bertambah? Tidak. Kalau seperti ini Bapak Ibu. Kakak tinggal di padang pasir, menggambarkan gambar ini bodoh. Nggih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang? Ya, itu kemarin juga cuma seperti itu Bapak Ibu di sana. Jadi nanti kelompok ini ada perwakilan maju menceritakan bagaimana perasaannya tentang gambar tadi dan bacaan tadi, seperti itu.
Nah, pada saat Bapak Ibu berusaha memahami bacaan, Bapak Ibu memprediksi kosakata dan makna bacaan menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Jadi dihubung-hubung ke tulisan mau kalau gambar mau piye. Nah, seperti itu. Oke. Ketika disajikan gambar, Bapak Ibu berusaha mengaitkan gambar dengan materi bacaan. Berarti itu memvisualisasikan. Oke. Terus, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, program membaca di sekolah dapat menggunakan buku apa saja? Menurut penjelasan tepat atau tidak tepat? Yang kedua, peserta didik yang membaca dengan lancar belum tentu dapat memahami isi bacaan. Tepat. Meningkatkan kecakapan literasi peserta didik cukup dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Tetap. Mari kita lihat. Bisa nonton buku apa saja. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja, ternyata tidak tepat. Jadi pemilihan buku yang sesuai kemampuan membaca, buku berjenjang. Jadi kemampuan membaca buku berjenjang dan buku yang diminati peserta didik itu menentukan keberhasilan program membaca. Berarti kalau anak kelas 1, ini kelas 2 diberi buku masakan, kira-kira bagaimana? Lanjut, peserta didik membaca dengan lancar belum tentu dapat memahami isi bacaan. Karena memahami bacaan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan menggabungkan bunyi huruf, suku kata, dan melafalkan dengan lancar. Terus yang ketiga, meningkatkan kecakapan literasi peserta didik cukup dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Di lembaga mana yang kira-kira ada pembiasaan membaca dulu sebelum pembelajaran dimulai? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira anak itu membaca apa boten? Nah, oke. Berarti Bapak Ibu punya gambaran apa yang perlu dilakukan. Kemudian, ini tadi, literasi itu kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif. Tadi literasi. Ini untuk anak kelas 1 PAUD. Pengetahuan huruf, kesadaran bunyi huruf. Kalau kelas 2, 3, 4 itu sudah pada kefasihan membaca untuk pemahaman. Kelas 5, 6 SMP dan SMK di fase C sampai L seperti ini. Ini ada videonya sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita ke numerasi nih Bapak Ibu, dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi. Tepat atau tidak tepat? Peserta didik yang sudah dapat berhitung memiliki kecakapan numerasi yang bagus. Nah, kita lihat jawabannya. Dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi. Ternyata tidak tepat, karena sekali lagi semua mata pelajaran itu bisa digunakan sebagai numerasi. Belajar numerasi. Misalnya pelajaran IPAS. IPAS itu kan kita mempelajari tentang suhu. Suhu itu ada 36 derajat dan sebagainya. Nah, itu pun nanti bisa digunakan untuk pembelajaran numerasi. Kita buat tabel, gitu. Nanti ada
diagramnya itu juga pembelajaran numerasi. Peserta didik yang sudah dapat berhitung memiliki kecakapan numerasi yang bagus, ternyata juga kurang tepat, karena peserta didik tidak selalu mencerminkan kemampuan numerasi yang baik. Meskipun berhitung penting dalam pembelajaran matematika, numerasi melibatkan pemahaman yang lebih luas terhadap konsep bilangan. Nah, numerasi berkaitan dengan masalah kontekstual yang dipecahkan dengan melibatkan kemampuan matematika. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi numerasi itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini. Kemampuan menggunakan matematika dalam situasi sehari-hari itu melibatkan kemampuan berpikir dan penalaran sekaligus penghitungan dan kalkulasi. Nah, ini numerasi sangat penting bagi pengelolaan keuangan, waktu, dan data. Nah, seperti ini. Oke. Dan yang lucu lagi Bapak Ibu, pada perjalanan ke Surabaya kemarin, saya itu di mobil itu sudah ada tugas. Jadi harus membuat RTL. Jadi saya harus merencanakan nanti pengimbasannya bagaimana, tanggal berapa, dan harus dikumpulkan pada Rabu pagi itu. Jadi sampai kamar itu Bu Trikorani mandi, saya buka laptop mengerjakan itu. Ya Allah, ternyata yang namanya pelatihan, terus saya sampai sana siang tuh langsung pulang karena jam 11 siang penutupan. Jadi subuh sampai, habis zuhur saya pulang. Oleh-olehnya itu tadi gini wow, link, seperti itu. Tapi buat nopo-nopo. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Buatan pas ya? Pas. Nanti untuk 3 lembaga ya, SD 2 Tambak Rejo mungkin nanti disampaikan pada sekolahan untuk bagaimana cara untuk meningkatkan rapat pendidikannya di tahun depan agar mengalami kenaikan setidaknya di literasi numerasi. Monggo bagaimana caranya, karena nanti kalau ada monitoring pastinya mengarahnya ke 3 lembaga tersebut. Dan pastinya juga ditanya apakah sudah dilakukan pendampingan, pasti seperti itu. Tapi bukan nopo-nopo, pasti nanti datang ke sini dulu atau bagaimana, atau saya yang dipanggil biasanya. Perlu diketahui Bapak Ibu, apabila rapat pendidikannya itu mengalami penurunan atau peningkatan, itu bukan hanya semata-mata faktornya itu dari siswa yang di kelas 5 dan guru kelas 5, boten. Karena anak di kelas 5 itu kan, ini kemarin kan baru ngajak di kelas 5 dan kegiatan itu dilaksanakan di bulan Oktober atau September atau Oktober. Karena ini juga baru dibentuk koordinator AM Bu. Kemarin saya tidak tahu sama Bu Neni juga dimasukkan di koordinator AM Kecamatan Pantilan Hatu ternyata Pripon Ibu Neni. Apa tadi? Perubahan rapat pendidikan nanti akan kita ketahui kurang lebih di bulan Februari atau Maret nanti jadi biasanya. Ini kemarin bulan
Februari atau Maret rapat pendidikan yang keluar. Setidaknya mulai dari kelas 1, 2, 3 dibiasakan literasi numerasinya agar nanti di kelas 5 anak-anak sudah terbiasa mengerjakan soal dengan bacaan yang banyak, tidak hanya sekedar membaca tapi memahami apa isi dari bacaan tersebut. Karena untuk menentukan nilai di rapat pendidikan itu membutuhkan kerjasama dari semua aspek ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini gambar-gambar dan terima kasih.